Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sapa dulu nih teman saya yang hadir saat ini, yang namanya Satria. Dari penampilannya masih muda kelihatannya. Masih muda, yakin? Masih muda ya. Masih seumuran dong kita. Beliau aktif di aktivis organisasi, akademisi juga, lalu volunteer di beberapa kegiatan, dan kita akan ketahui lagi bagaimana kisah hidup beliau, karir beliau, dan kita sambut bersama tamu podcast Pahlawan Kesiangan. Welcome please untuk Teh Reza Azizah. Teh Reza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita terakhir ketemu kapan ya? Aku lama ya. Terakhir SMA itu 2013. 2013. Kita sempat ketemu di acara di organisasi di pesantren Al Bidayah terakhir itu ya. 2018 ya. 2018 ya. 2018. Nah, 2019 awal kalau misalnya. Iya deh. 2019 awal itu. Waktu di Pondok Pesantren Al Bidayah Batu Jajar kita ketemu. Dan untuk sebelumnya itu sebenarnya Teh Eja, panggilannya Teh Eja, mau Teh Ayang. Kemarin kan panggilannya Teh Ayang. Ada dua sih betul. Ada dua. Ada dua. Ayang itu keluarga, tapi sebagian pondok juga ada Ayang. Kalau Reza yang kebanyakan Reza gitu. Iya, Teh Eja aja ya. Biasa juga saya manggil itu. Teh Eja ini dengan saya sebenarnya satu alma mater ya. Ketika SMA kita satu alma mater. Tapi untuk waktu SMA itu kita kurang kenal ya. Beda jauh kan 3 tahunan begitu ya? Iya, kita beda. Waktu saya kelas 1, Teh Eja kelas 3. Iya, udah mau keluar. Jadi udah mau keluar. Itu saya masih unyu-unyunya itu. Waktu kelas 1 SMA masih baru masuk ke Darul Falah sebagai siswa kelas 1 waktu itu. Nah, Teh Eja udah kelas 3, lalu setelah itu Teh Eja dilanjut kemana pendidikan? Setelah SMA itu langsung ke STAI Siliwangi Bandung. STAI Siliwangi, Cimahi ya? Ya, Cimahi. Nah. Lanjut lagi mungkin dari Ngambil prodi apa itu? PAI ya? Iya, PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Halo? Ya lanjut lagi ke jenjang S2 mungkin pasca di Institut Ki Haji Abdul Muharim di Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah, Teh Eja, saya sempat dengar waktu itu kalau saya tidak salah Teh Eja itu kuliahnya itu 2 jurusan. Betul. Itu kuliah S1 atau kuliah S2? S1 itu. S1. Waktu di STI Siliwangi, PAI. Satu laginya di mana? Ada di IPB itu. Cuman itu di apa namanya? Bawah naungan militer. Jadi itu hanya setengah aja sih, sebagian aja. Sebagian aja, cuman dilanjut lagi di bidang pendidikan dikarenakan memang agak rumit waktunya begitu. Jadi itu di dunia kesehatan. Bidang kesehatan. Kesehatan, ya sempat juga ya berarti mengenyam untuk pendidikan kesehatan. Tapi kalau di IPB itu kan jurusan kedokteran hewan. Nah ini bukan, jadi ini di cabang yang di begitu. Ada salah satu bapak yang baik hati sekali, diajak begitu, dikasih ilmu dengan kesehatan, semoga tapi tidak dilanjut karena memang pendidikannya lebih ke pendidikan bukan kesehatan, tapi pendidikan yang lebih ke edukasi keilmuan begitu. Oke. Jadi untuk keilmuannya bukan untuk praktiknya ya, lebih ke situ mungkin. Praktik ada, tidak ke masyarakat umum atau ke gimana? Iya di masyarakat umum. Di masyarakat umum. Oh iya. Tapi tadi dari militer ya di itunya itu pendidikannya. Oke. Kalau dokter militer itu saya ingat film Korea. Romantis ya. Dokter Kang gitu ya. Saya siapa sih namanya? Pokoknya satu-satunya film Korea yang saya tonton itu cuma itu juga nggak tamat ya. Dots ya, The Scan of the Sun itu ya film Korea. Suka drakor nggak? Ada beberapa satu dua. BBF terakhir itu BBF ya. Itu dramanya atau yang movie gitu? Drama Drama gitu. Drama. Saya juga
Ada sih sebenarnya, bukan ngelihat kayak laki-laki perempuannya ya, karena banyak juga teman saya yang laki-laki itu suka juga tuh drama. Enak banget ya ini. Kayak yang pertama juga Dolls itu kayak satu sih saya ngelihatnya kalau pemainnya bagus ya, kalau pemainnya cantik gitu, kalau pemainnya ganteng. Jadi ketagihan. Gitu satu itu mungkin pemikatnya gitu. Tadi kesananya next nonton kayak nggak bisa berhenti juga ya. Kalau udah nonton drama kayak gitu. Tapi biasa aja. Biasa aja. Malah kalau di pondok, kalau kita ada libur begitu, nontonnya kebanyakan Doraemon, yang anime gitu. Iya. Itu di pondok pernah pengalaman di pesantren ya, itu berapa lama? Dari SMA aja? SMA aja mungkin 3 tahun ya. Iya. SMA 3 tahun. Terus SMP sebelumnya? Enggak pesantren, enggak madrasah. Di madrasah ya. Kalau terus SMA baru pesantren, S1 enggak lagi, S2 baru di pondok pesantren. Nah, sekarang tinggal di mana sih Teh Eja itu? Di Ngamprah, di Kecamatan Ngamprah. Di Kecamatan Ngamprah, oke. Di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan awalnya di situ, lalu tadi kita lanjut ya ke Darul Falah dan tadi sekilas kuliahnya. Tapi tadi kuliahnya itu S2-nya tadi sudah disebutkan? S2-nya? Iya. Sudah S2 loh, Teh Eja itu sudah lulus ya? Betul ya? Tahun kemarin lulus itu? Tahun ini. Tahun ini. Agustus kemarin. Oh, bulan Agustus kemarin, congratulations ya. Jadi baru jadi magister nih. Makanya saya nggak salah tuh bilang akademisi tadi, gitu ya. Kuliah S2-nya di mana? Di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, Jawa Timur. Oke, di Mojokerto ya, bukan di daerah Bandung, Jawa Timur. Nah, itu bisa sampai ke sana gimana tuh ceritanya? Awalnya dari beasiswa. Kita beasiswa. kan Lewat via apa? Jalur apa? Ada Pergunu tuh, perkumpulan Iya. Ini ada perekrutan. Di situ nggak nyangka juga akhirnya masuk. Nah, sudah masuk di sana. Dari S1 nggak lama, beberapa bulan langsung ada panggilan dan masuk di IKHJ. Dan S2 di sana ambil lagi pendidikan agama Islam. IKHJ itu tadi ya, Institut Kiai Haji Abdul Halim. Begitu. Nah, itu di sana tadi sambil pesantren. Betul. Kuliah S2 sambil pesantren ya. Masih pesantren, mahasiswa S2 nih, gitu. Ngambil apa tadi untuk S2 nya? Kan agama Islam PAI. Masih PAI. Masih PAI. Tapi itu Pergunu yang tadi jalur beasiswanya itu dari Pergunu Jawa Barat sini atau dari Pergunu sana? Enggak, memang dari sini. Dari sini ada yang dikirim ke sana. Betul. Dan kuotanya di Jawa Barat tuh paling banyak. Kami kan beasiswa se-Nusantara. Nah, alhamdulillah Pak Saifullah itu salah satu betul-betul penggerak dan takdim beliau itu sangat tinggi. Jadi kuota yang harusnya 10 orang itu benar-benar masuk 40-60 orang dari Jawa Barat. S1 60 mungkin. Kami kemarin angkatan kami 2018 5 orang S2-nya. S2-nya 5 orang. S1-nya tadi ada juga. Iya. 60 di Pulau. Kemana aja tuh disebarinnya itu? Ke selain ke Mojokerto, ada lagi ke daerah lain nggak? Kuliahnya? Dari Pergunu sendiri. Dari Pergununya. Dari Pergunu sendiri itu IKHJ di Jawa Timur sendiri, Uninus Bandung kan. Nah, yang saya tahu Uninus Bandung itu kalau beasiswa jalur Pergunu terus di mana lagi? Unpas itu sudah kalau nggak salah. Unpas Bandung. Oh iya, Universitas Pasundan ya. Al-Ghifari kalau nggak salah kemarin. Al-Ghifari itu di Soekarno Hatta ya? Kalau nggak salah. Iya, dekat Uninus juga tuh. Ada lagi tuh S1 aja tadi. Atau S2-nya juga sama? Ada yang baru Uninus. Sampai S3? S3 sampai S3. Oh, sampai S3 juga ada tuh. Terus kalau Teh Eja sendiri gimana? Mau lanjut juga? Insya Allah. Masih ada tuh jalur Pergunu tuh? Insya Allah dari Pergunu, kalaupun enggak ada channel lain gitu. Tapi insya Allah dari Pergunu sudah siap. Iya. Tapi kalau dari Pergunu kayak gitu, untuk beasiswa itu bisa kayak ngambil beasiswa lain gitu. Karena mohon maaf nih, saya kan belum pernah tuh ya untuk ngambil jalur beasiswa apapun itu. Karena saya kuliah di swasta di STI Darul Falah, dan untuk beasiswa itu kan mungkin banyak juga yang di negeri ya, banyakannya juga. Jadi saya tuh belum tahu tuh kalau dari Pergunu sendiri boleh nggak kayak ngambil beasiswa itu lebih dari satu gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dari pimpinan langsung gitu.
Oh gitu. Nah, misalnya jadi kayak kan Teja punya yang di Pergudo nih beasiswa gitu. Nah ada beasiswa lain kan misalnya yang membantu di situ gitu? Nggak bisa, kita harus harus sampai selesai dulu. Nggak ada. Kemarin persyaratannya apa aja sih? Persyaratannya mudah. Kayak buat dapat beasiswa Pergudo? Pada dasarnya juga sama aja begitu ya. Tapi tambahannya memang ada dari skill ke-N1 sendiri, terus betul-betul dikedepankan amanah NU-nya. Jadi buat kader-kader NU ya diutamakan. Pretest juga kan, ketat sekali pretestnya. Gitu. Pretest ada 3 tahapan. Tetap ada seleksi ya? Betul. Iya. Ada seleksi. Dari berapa tuh kemarin seleksi terakhir? Kalau masih ingat? Banyak ya kalau dilihat itu 5 provinsi kemarin terakhir. Sekarang bertambah. Pokoknya di satu provinsi hanya kadang 2 orang, 3 orang diambil. Oh gitu. Jadi lumayan ya, seleksinya cukup ketat juga. Tapi itu full sampai lulus kemarin. Alhamdulillah full. Dan kemarin lulus bulan Agustus 2020. Untuk beasiswa itu sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Dan tadi juga saya sebenarnya rada ini juga nih ketika ngobrol dengan Teja nih ya. Dulu kan saya nggak kenal, tadi saya bilang gitu. Saya nggak tahu tuh asalnya kayak gimana. Cuma ini kan berapa tahun dari rotanya di Jawa nih? Berapa tahun nih? 3 tahunan lebih. Di Jawa. Di Jawanya. Harusnya 2 tahun. Kemarin. Maksudnya pengalaman sama ini di Jawa berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kurang ya. 2 tahun. Oke. Tapi ini logat Jawanya ada nih. emang kerasa benar. Iya kalau keluarga. Iya, tapi kok beda ya sekarang? Ada bagaimana? Ada apa ya? Medok ya, medok. Padahal saya juga Jawa nih ya. Cuma karena saya Jawa Jakarta gitu, jadi lebih Betawi sih variasinya, bukan lebih ke Jawa. Saya kan ngerti tuh, kayak kalau misalnya keluarga bapak saya Jawa ya. Kalau bapak saya udah ngobrol gitu, ngobrol apa gitu, saya gitu kan nggak ngerti gitu. Tapi ada sedikit-sedikit yang ngerti. Cuma nggak bisa tuh kalau misalnya kita ngobrol, nggak bisa. Udah bisa Jawa? Nggak bisa. Baru-baru dapat mendaunya aja gitu. Iya. Mojokerto itu Jawa Timur, ngobrolnya Jawa apa tuh? Jawa ada yang kayak kalau sudah lemesnya gitu ya. Ada Jawa Kromo itu lemes ya. Ya kayak Solo kan. Iya. Tapi juga ada yang Jawanya agak kasar gitu kan, logatnya aja gitu. Kalau ngapak itu maksud? Ngapak lah ya kayak pantura gitu ya. Ngapak ada dikit-dikit ada. Cuma lebih ke Kromo ya, ada Kromo gitu. Mojokerto. Ada tempat liburan apa sih kalau di sana? Suka main, kalau waktu kuliah di sana itu suka main kemana tuh? Kalau main? Iya, main di sana itu banyak gunung-gunung ya, seperti Arjuno, Gunung Arjuno itu di Mojokerto? Betul. Oh, yang mohon maaf nih, terkenalnya mistis juga tuh ya. Banyak yang kehilangan itu di sana. Iya, betul memang pas kami terakhir muncak. Oh, udah ke sana, udah pernah muncak juga? Oke. Maaf Pak Rektor, kalau lagi lihat ini. Ternyata sempat itu ya, main itu judulnya pecinta alam. Tapi beliau memang kalau ngaji pagi-pagi kan hati-hati aja gitu, mahasiswa atau seperti itu. Kami kan selama liburan ada sehari begitu dia puncak bersama teman-teman, perempuan banyak. Di Arjuno itu terkenal banget 3.000 ketinggian 3.000 sekian lah sedikit bedanya gitu. 3 hari. 3 hari di sana. Tapi nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Memang mungkin kebetulannya yang diekspos di medianya itu ketika kejadian-kejadiannya gitu. Jadi ya nge-brandnya itu gitu. Padahal kan di antara sekian pendakian lah ya. Padahal di semua gunung. Memang bukan pendaki, tapi mungkin baru kemarin aja kayak cobain yang ada di sini aja gitu, yang di Bandung Barat ya, bukit-bukit gitu. Memang asik sih, cuma ya itu capek juga. Cuma kalau kita yang suka foto-foto itu dapat view di puncak itu memang beda sih ya, nggak bisa gitu dapat kan gitu lewat Photoshop. Yes. Ya. Aksesnya sih memang yang harus kita raih kan, kayak misalnya kalau kita ke pantai gitu kan, itu akses kendaraan yang bisa parkir depan pantai kan gitu istilahnya, nggak ada
proses puncak dulu kan, itu nggak ada proses kita mendaki dulu. Memang ada perjuangan dulu di situ. Tapi memang suka ya. Kalau ini apa ya? Yang saya pernah lihat di Instagram itu, tapi lupa lagi daerah apa, Mojokerto apa yang apa? Yang ada ini air terjun, tapi banyak batu-batu itu. Kedong Prangno apa ya? Tahu nggak itu? Masih Dari Jawa Timur. Nah, gitu. Tapi nggak tahu Mojokerto. Mojokerto ujung banget nggak? Enggak. Ujung banget, masih ada Malang. Mana? Oh, masih ujung Malang. Oke. Tapi betah di sana. Alhamdulillah di sana. Tidak terlalu panas di. Oh, nggak terlalu panas. Karena dekat gunung itu. Iya, dekat gunung itu. Memang rata-rata pendidikan justru kalau di Jawa Timur kan di pegunungan, di balik bukit, di bagaimana gitu. Karena memang untuk apa tuh namanya, yang penting itu pendidikan nggak ramai kan ya gitu ya. Terus hikmahnya juga. Nah, kalau kami jadi kalau ke kampus dan ke asrama itu ada bis khusus karena angkot itu sudah dibawa. Maksudnya memang jarak dari pesantren atau dari asrama ke kampus lumayan? Lumayan. Oh gitu. Kirain saya kira satu lingkungan gitu enggak? Enggak. Oh enggak. Nah sekarang dipindah jadi satu lingkungan begitu. Tapi serunya itu naik bis khusus kampus, kami diantar ke asrama putri di atas. Di gunung itu betul-betul di gunung. Oke. Terus ya kalau kemana-mana nggak ada angkot sumbu. Nggak ada angkot. Angkot itu cuma ada di bawah, nanti kita ke pasar dulu baru ketemu angkot. Oh, itu juga cuma sedikit gitu mungkin armadanya? Enggak sedikit, memang benar-benar kita dijauhkan dari perkotaan gitu. Oh gitu. Memang gitu. Kan memang ada kata hikmatnya itu tidak usah di keramaian begitu ya. Tapi hikmatnya rata-rata wali-wali itu adalah di atas pegunungan. Uzlah ya, kayak jadi istilahnya mengasingkan diri dari hiruk-pikuk aktivitas pada umumnya. Oke. Tapi dari pusat kota berarti tadi jauh ya? Lumayan? Nggak jauh sih. Nggak jauh? Cuma lumayan lah gitu. Lumayan. Kalau kita kan terbiasa ke depan udah ada begitu ya. Banyak ketemu minimarket. Gitu. Jadi alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah banget khusyuknya. Ya. Cuma saya juga memang melihat di Jawa itu bukan hanya pendidikan formal ya gitu. Memang pendidikan pesantren kan basisnya itu yang kita lihat justru tanah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang memang ya basis pesantren gitu ya, katakan banyak. Dan kebetulan juga kan Teja itu aktivis di organisasi keagamaan ya, pemuda kepemudaan juga keagamaan, yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu dimulai dari kapan tuh Teja? Dari untuk IPPN ini tuh? Jadi tahun 2016 itu ceritanya dari orang tua, mama. Iya. Dari muslimah. Oh jadi aktivis juga? Betul, mama dari muslimah. Ada kabar tuh, kita bangun yuk pemuda-pemuda ini tuh sayang sekali ya, banyak yang mampu atau seperti apa gitu. Itu setelah lulus SMA itu? Itu masih semester 5, semester 6. Iya, untuk kuliah ya, di betul. semester di S1 ya? Iya, 2016. Nah, akhirnya di situ ketemulah dengan orang-orang petinggi-petinggi alhamdulillah ya, dari pimpinan wilayah gitu. Kita langsung aja bentuk IPPNU di cabang. Oh di Bandung Barat. Betul, di Bandung Barat. Jadi waktu itu memang belum ada tuh pengurusan tingkat cabang Bandung Barat. Sudah ada. Oh sudah ada. Sebenarnya dari Teja itu sudah ada. Jadi iya. kami itu angkatan kedua. Oh gitu. Sebelumnya siapa? TAA dari Gunung Malu kalau misalnya. Iya. Alumni Darul juga ya. Kalau asli. Iya. Nah gitu. Iya. Bawah saya umurnya. Saya. Bawah saya setahun nah gitu. Ya. Terus gimana lanjutnya? Pokoknya yang dari nggak punya kader, yang nggak punya apa-apa sekali, inventaris pun nggak ada mungkin kalau dicari Kapinta, dan dari situ sekretaris cari dulu deh. Karena itu bukan sekadar sekarang, bukan langsung sekasar enggak. Jadi yang melihat orang itu bukan banyaknya tapi militansinya. Pas dilihat ada sekretaris orang masih di sana. Namanya Tepeni, sama Tepeni Gontor. Ya, Tepeni halo, saya juga kenal tuh sama Tepeni itu. Yang sumur sekali. Iya. Teh Nur bendaharanya itu, terus ada Teh Nida yang jadi ketua sekarang. Iya.
terus ada Dede Rizka, Teh Habibah. Nah, Dede Rizka itu adik kan ya? Adik kan? Oh iya, adik ya. Sekarang di mana tuh? Dia juga kuliah di STMI. Saya jarang dia tuh sekarang tuh, sebelumnya suka ketemu tuh kalau ada. Kemarin tuh ada acara ini, ada. Tapi di mana, di rumah posisinya? Ada. Oh iya. Ya lanjut lagi, saya tahu untuk termasuk yang penggerak-penggerak itu ya berarti ya. Pokoknya banyak banget ya kalau harus diceritakan dari mulai apa tuh perjuangannya itu benar-benar berjuang gitu, nggak main-main di sini. Kita hitohnya itu ingin dikembalikan lagi gitu, kan itu ingin dikembalikan menjadi hitoh yang benar gitu. Akhirnya ketemu banyak pekaderan dari 16 kecamatan baru bisa dibentuk 13 kecamatan. Itu cewek semua, perempuan semua. Perempuan semua dengan acara, aduh ini benar-benar kayak perjuangan banget gitu ya. Gak nyangka, walaupun memang masih belia anak-anaknya, tapi tanggung jawabnya sudah terlihat gitu. Sampai motor itu diganti bannya yang depan pakai ban gunung yang tahu itu buat trail ya. Kayak gitu. Tapi motor super rapid yang dulu. Itu ada acara-acara di daerah-daerah mana? Sindangkerta, terus pelosok ya. Iya, agak sebelah sana lah. Nama kita kan masih asri ya. Iya. Masih mungkin pembangunan saat itu belum masif seperti sekarang ini. Sekarang sudah pesat sekarang. Iya, sekarang ke desa-desa ini sudah cukup bagus, sudah dicolah gitu jalannya ke desa. Nah itu perjalanan waktu itu di BC. Lalu itu juga yang mengantar mungkin sampai sekarang itu di masa hikmat pengurus PWI PPNU Jabar masuk struktural. Masuk. Iya. Tapi ini rencananya untuk nanti domisili mau di Jawa Barat atau kemana tuh? Di Jawa Barat. Untuk pendidikan lanjutnya. Oh, kalau di pendidikan belum tahu. Ya kan nanti kalau misalnya kayak kemarin pendidikan S2-nya kan di Mojokerto. Berarti kan domisilinya jadi di sana tuh. Kalau S3 gimana? Kayak fleksibel ya. Fleksibel dengan calon mungkin nanti diobrolkan. Oh iya tuh, lupa tuh. Jadi sudah mau nikah ya? Gitu. Sudah punya calon kayaknya itu mau nikah bulan November ini, mudah-mudahan ya, kita doakan semoga lancar, semoga berkah untuk pernikahannya dan membangun keluarga sakinah. Oke. Tadi domisilinya kalau misalnya mau di Jawa Barat berarti kan masih bisa dilanjut tuh untuk keaktifannya di PWI PPNU Jawa Barat ya. Sekarang ketua PWI PPNU-nya itu adalah Teh Puput Putri Latifah. Kemarin pemilihannya itu pada bulan sebelum ini ya, Maret awalnya. Betul. Gimana pemilihannya itu? Pokoknya Di pondok pesantren itu Darul Ma'arif. Ya. Haji Sofiania ya. Saya termasuk alumni sana tuh. Sanawiyahnya saya di sana, makanya kemarin juga sekalian silaturahmi ke sana. Dan Teh Putri Latifah itu sekarang masa hikmat sampai dengan berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun masa hikmatnya. Dan dari Kabupaten Bandung Barat ada Teh Eja, lalu juga Teh Nida ya, lalu ada Eka yang masuk ke struktural di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya udah ada, memang karena jaringan saya sendiri kan dari organisasi juga nih, makanya dari Ketua RTIK Jabar dari Kang Fajar, lalu juga Kang Ihsan sebagai Ketua PIKR Bandung Barat, lalu Pak Haji Agus Idris Sekretaris MUI Kabupaten Bandung Barat, dan juga masih jaringan para pemuda-pemudi ya, aktivis organisasi, jaringannya saya masih di situ. Makanya senang gitu kalau misalnya ngobrolin organisasi, ya semoga bisa menularkan gitu ya. Karena organisasi ini kan bukan cuma yang tadi katakan kependidikan saja, keagamaan saja. Di kemasyarakatan umum kan kita kenal Kalam Taruna ya. Itu ada juga mungkin organisasi yang ya dibuat kayak komunitas gitu karena berdasar pada hobi tertentu mungkin ya, kayak komunitas motor kan gitu, lalu komunitas misalnya vape yang sekarang misalnya lagi hits, lalu berbagai komunitas lain yang insya Allah itu ada manfaatnya, ada sosial. Kita sendiri apa saja tuh manfaat kira-kira yang kita rasakan baik ke pribadinya atau ke karakter juga?
yang terbangun? Kalau dari manfaat sendiri ya, karena apapun harus keras dengan usahanya. Jadi adanya terbentuk karakter sekarang ini tidak lepas dari seorang ibu ya. Oke. Manfaatnya itu juga kalau dilihat dari sekarang itu sebenarnya bukan saya aja ya yang baru segini mungkin, masih banyak perempuan-perempuan di luar sana yang jauh lebih sukses mungkin. Dan intinya kalau ada apa-apa itu terus maju aja gitu. Jangan pernah, ya walaupun sakit, nangis, kuat aja gitu. Kuat aja kalau memang punya skill di bagian itu, jangan melihat orang lain. Oh iya, orang lain seperti ini. Nah, kita tinggalinlah sendiri gitu. Apa keahlian kita, apa kegunaan kita gitu sebetulnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat di dunia ini. Cuman karena malas mungkin, akhirnya tertutup itu skill kita di sini. Kayak gitu sih. Jadi ada yang menghalangi tadi ya. Oke. Saya tadi dengar juga tokoh perempuan. Jadi gini nih sebenarnya nih. Kemarin itu ceritanya saya bikin status di Facebook, di WhatsApp gitu ya. Statusnya kayak gini, lagi nyari tokoh perempuan dari Kabupaten Bandung Barat buat jadi tamu podcast Satria nih, podcast pahlawan kesiangan ini gitu. Nah, saya share itu ada tuh beberapa yang mengusulkan nama Teh Eja gitu. Jadi pada saat itu juga saya langsung kontak tuh gitu kan. Saya kontak, ternyata ini ada usulan gitu, antusiasme ketika saya nanyain tokoh perempuan, ternyata Teh Eja salah satunya yang diusulkan. Walaupun tadi kan banyak, cuma saya sendiri memang belum banyak kenalannya gitu, gitu. Ya makanya ya udah yang menaruh aja gitu. Tapi saya juga berharap nanti ketemu lah tokoh-tokoh lainnya gitu, ya bisa jadi menambah kenalan juga. Karena itu kan ya salah satu manfaat ketika kita aktif bersosial, berkegiatan sosial, di organisasi juga banyak kenalan, banyak relasi. Gitu. Aja untuk tadi relasinya berarti kan sudah bukan hanya di Jawa Barat, di Jawa Timur sana sudah punya relasi betul? Insya Allah. Untuk yang nonton ya teman-teman senusantara salam ikat. Oh iya itu dari perguruan tingginya sendiri kan sudah berbagai daerah, dari berbagai daerah. Tadi juga saya kan di awal kan Jawa Timur, Jawa Tengah jadi basisnya pesantren, basisnya NU juga gitu. Termasuk untuk organisasinya dari PPNU ya Teh Eja lihat bagaimana apa yang bisa kita bandingkan gitu. Maksudnya yang bisa kita ambil kelebihan daripada kepengurusan atau keaktifan pemuda-pemudi di Jawa Timur sana, Jawa Tengah termasuk. Kalau dari basic ke NU ya nggak diragukan lagi kalau Jawa Tengah, Jawa Timur. Yeah. Saya pernah ketemu dengan Mbak Siti Masito, kakak dan keluarga Bang Dori sekalian. Jadi semasa jadi ketua itu, saya harus bagaimana ini, digimanakan ini KBP di tangan saya. Alhamdulillah sama Allah diketemukan tuh dengan kakak Masito. Itu dari mana Pak? Ketemunya tetap di PWNU, ada acara. Itu kan ngobrol tuh dari berbagai Nusantara ada. Beliau dari Jawa Tengah di Kabupaten Tegal. Oh iya dari Tegal. Saya lihat itu kalau NU-nya bagus kan, sangat militansi saja. Karena memang berawal berdirinya itu kan memang di Jawa Timur, di Jawa Tengah begitu. Okay. Nah terus lihat setingkat di Klaksa Banser, itu mereka kayak semi militer. Oh. Benar-benar kalau air terjun dari Solokan, misalkan itu Solokan ya. Iya. Air itu ya benar-benar berenang gitu. Terus itu air combekan akhirnya. Tapi benar-benar begitu melihat mereka tuh. Kok bisa kakak itu ini yang benar-benar kalau pakai alma mater IPPNU itu yang kayak ya Allah sudah apa ya ini? Sudah dikerjakan apa ya saya memakainya? Dikira malu dan bangga sekali gitu kalau keluar itu begitu. Tapi militansinya wah keren sekali. Jawa Timur pun ketat begitu. Itu yang bisa nanti kita pelajari ya untuk di Jawa Barat diterapkan. Karena tadi basisnya itu di sana sehingga ya maklum mungkin ketika kita masih di bawah sana dari segi standar atau mungkin nilainya gitu. Cuma kita harus punya semangat buat ke sana. So dibanding tadi relasi juga nyari kenalan
kenalan di sana kan gitu. Mereka juga terbuka ketika kita mau belajar gitu ya. Saya dari Jawa Barat mau belajar gitu, dari Bandung Barat khususnya Bandung Barat, apalagi kan tadi juga dikatakan cabangnya masih baru-baru gitu kan, baru berapa generasi tuh ketuanya tuh, baru 3 berarti kan ya dengan sekarang. Dan untuk NIDA itu sekarang masa hikmahnya mau berakhir tahun ini ya, akhir tahun ini juga. Nanti akan digantikan ke yang keempat. Ya semoga saja untuk organisasinya bisa lebih aktif lagi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi. Oke. Studinya tadi juga sudah kita bahas nih, kita ngobrolin. Terus sekarang itu setelah lulus profesinya apa nih sekarang? Kesibukannya? Baru nanya kesibukan ya, harusnya dari awal-awal ya gitu. Ini kayak ini yang awal diakhirkan gitu ya. Gimana tuh gimana? Profesinya? Masih bantu-bantu ibu ya. Ada TK di rumah, mungkin begitu. Oh, ngajar di ada punya TK kan? Terus ya tadi agendanya menikah dulu bulan ini. Ya, itu aja sih, segitu aja dulu dikarenakan belum terlalu sibuk banget. Jadi akhirnya udahlah teteh urus aja ini dulu. Gitu. Oh gitu. Tapi mau jadi dosen gitu? Mau coba melamar? Iya, insya Allah ada sih. Ada rencana apa gimana? Itu katanya masih ini ya, karena kita masih ada COVID ini. Jadi itu sekitaran Juni baru ada aktivitas belajar mengajar begitu. Oke, jadi belum ini ya, belum pasti gitu. Belum pasti. Benar-benar. Cuma udah ada bayangan mau kemana ya. Ya semoga sukses juga ya di akademisinya. Itu juga tadi bisa kita ambil pelajaran kayak masih banyak lulusan SMA sederajat gitu yang masih sampai sekarang walaupun informasi sudah masif, kita kalau mencari apa-apa kan gampang di Google, di YouTube itu kan ketemu gitu, sekarang itu gampang. Cuma kayak masih banyak mentalnya yang saya rasa itu, mental mindset ketika mau melanjutkan pendidikan itu seperti apa gitu. Kayak minder mungkin karena daerah itu masih ada loh kan, minder masalah daerah gitu ya. Saya mah dari kampung gitu kan, aku mah gitu kan ya, sanes di kota, sanes di daerah. Ada tuh mindset karena daerah, mindset karena ekonomi jelas banyak. Lalu juga mungkin kemampuan yang mindernya gitu, di segi kemampuan kayaknya susah gitu, nggak keotakan gitu. Nah itu kalau Teh Eja ngelihat di situ dari mungkin pengalaman juga di organisasi dan lainnya, untuk pendidikan di Bandung Barat, mental yang harus dibangun seperti apa? Ini pengalaman Teza ya? Iya. Teza selama S2 di sana walaupun beasiswa itu jualan nasi liwet. Di sana sambil jualan kulit. Jualan nasi liwet walaupun masaknya di asrama, masak di asrama. Awalnya mama yang bakal ngejipong. Iya, tapi itu kan buat pribadi, itu kepalanya. Akhirnya apa tuh ya? Ya ada otak-otak aja lah. Sama juga manusia perlu ini, perlu itu. Ya walaupun Teza juga dari anak biasa, anak sederhana gitu. Tapi ya kita tuh muter otak aja gitu pas dilihat pengadaan Jepang. Kayaknya anak-anak daripada nganggur gitu kan ke kantin kan. Kita coba masak. 1 cupnya itu 5.000, isinya telur, ada timun, terus sambal. Tapi liwet nasinya. Iya, nasinya. Karena memang di lidahnya masih nggak biasa mungkin ya. Jadi di sana jarang mungkin. Jarang kalau nasi uduk, nasi itu mungkin umum. Lemang, bahasa-bahasa kan. Nasi lemang itu gimana sih? Lemang ya, kayak kita nasi uduk yang biasa gitu. Di sebutnya kayak gitu aja. Terus pakai santan sama. Walaupun itu kan kayak nggak seberapa ya. Terus mau iya nggak? Setingkat itu masih mau jualan. Kita jualan gitu ke pinggir jalan. Itu kan waktu kuliah S2 ya? Betul. Dan liburnya itu kami bawa gitu 2 shift, 1 hari 2 shift. Terus 1 shiftnya itu 20 itu jualannya di kampus atau di luar? Di luarnya. Terus kalau kita masih ada sisanya gitu, kadang mahasiswa butuh nggak? Kadang kan nongkrong-nongkrong nggak boleh di apa tuh namanya, kalau makan atau jualan nggak boleh di kampus. Oh iya. Jadi di luar. Jadi kan kalau mahasiswa nongkrong di luar ya kita kasih gitu. Dibuat. Kan dipayang kayak gini. Dibuat asong ya? Asong gitu. Terus ada orang Afghanistan tuh yang beli kan. Maksudnya mahasiswa dari Afghanistan. Iya, dari Afghanistan. Dia chat awalnya gitu kan. Guys, katanya gitu. Saya mau pesan nasi liwet.
Suka tuh dia. Iya, what do you like gitu ya? What do you like rice liwet gitu kan? Nah, katanya apa tuh? This is a very tasty and delicious Mr. Pies katanya. Ini suatu mahakarya katanya gitu. Mahakarya yang enak dan benar-benar lezat gitu. Oh, ya akhirnya mereka coba mungkin satu begitu, akhirnya beli dua. Lumayan 5.000 dan partnernya itu Mbak Hajriana dari Sulbar ya, Sulawesi Barat, dari sana mungkin. Itu kita berdua, yang satu masak, yang satu membuat nasi liwet. Bisa tuh dari teman dari Sulbar bisa liwet atau baru diajarin saat itu? Itu paham mungkin ya, paham hanya nasinya. Dia apa tuh teman makannya itu ikannya gitu. Iya. Ikan gitu. Nah, mungkin jawaban itu dari keahlian dari sini kan gitu. Oh iya. Nasi liwet tadi diajarin. Boleh sambil minum juga kan? Iya. Nyantai kita. Tapi ada perjuangan. Jadi mindsetnya itu jangan gengsi juga, nggak usah gengsi, nggak usah takut. Ya mungkin sekarang media sosial yang bisa bikin kita itu kayak ya itulah ingin terlihat, mungkin ingin terlihat berada, ingin terlihat bergaya gitu. Dengan segala hiruk pikuk media sosial, eksistensi ya mungkin ada bikin gengsi juga kesannya gitu. Walaupun seharusnya tidak juga ya. Mentalnya justru harus dibangun seperti itu. Bagus, saya unik loh itu, baru dengar cerita itu. Ternyata di sana juga harus ya mungkin bukan sebuah keharusan ya untuk berjualan itu, cuma ada mindset karakter nanti yang akan dibangun sehingga kita juga beda kan kalau misalnya dapat uang hasil kerja sendiri ya dengan ketika hanya yang dari pemberian orang tua gitu. Oke, menarik. Di sana tadi ada masuk Afghanistan. Saya juga baca dari biodatanya, biografinya dari CV-nya Teh Eja. Teh Eja itu pernah juga pengalaman pertukaran pelajar itu tapi mahasiswa ya. Waktu S2 itu. Iya. Waktu ke Libanon ya. Betul. Waktu S2 di sana. Jadi sempat dulu ada pertukaran ke Libanon. Iya, itu gimana tuh ceritanya? Ya, itu dari salah satu instansi yang kirim ke sana. Tapi bukan dari kampus. Tapi ya sekalian karena statusnya mahasiswa, dikirimlah ke sana dengan berbagai bahasa, karena beda bahasanya. Akhirnya ke sana sekitar 2 minggu. Para grupnya tidak aja bagaimana budayanya, terus edukasinya, keilmuannya juga sebenarnya ya. Awalnya mau ke arah-arah timur, tapi memang untuk segi keagamaan bagus sekali di sana. Kita seperti itu. Karena memang kebetulan di sana lagi masa konflik, akhirnya nggak banyak waktu di sana, pulang lagi. 2 minggu ya. Sebentar ya untuk misalnya kalau di posisi iya, itu awal-awal sekali belum masuk kuliah, belum efektif. Oh gitu. Kirain saya udah pertengahan kuliah. Enggak. Saya juga kemarin ada kegiatan di daerah Karanganyar, Cilegon. Kalau Karanganyar itu dari sini sekarang sudah ada jembatan bucin, Bundar Cimonyet. Bundar Cimonyet, jadi ada jembatan yang hits itu di media sosial kemarin. Saya juga pernah foto-foto di sana. Jadi sudah nyebrang tuh dari Ciamplas ke sana Karanganyar Cilegon. Ada acara. Ada salah satu santri di sana yang sudah jadi alumni. Sekarang dia itu mahasiswa tingkat akhir di UIN, pendidikan bahasa Arab. Nah, tapi dia itu katanya punya jaringan di mana sekarang itu dia menjadi semacam fasilitator buat siswa-siswi SMP SMA yang mau pendidikan di Mesir. Jadi bukan mahasiswinya gitu, bukan mau kuliahnya kan. Kita banyak tahunya itu kan kalau di Mesir itu atau di Timur Tengah katakan buat kuliah ya, beasiswanya gitu. Tapi ini ternyata ada beasiswanya itu dari SMP SMA gitu. Dan dia bilang justru kalau kita dari SMP SMA-nya di sana, kemungkinan untuk masuk ke perguruan tinggi di sananya itu justru lebih besar karena ngambilnya adalah kuota
dari sekolah asalnya gitu, bukan dari Indonesianya gitu. Kalau dari Indonesia itu terbatas kan, ya susah banget gitu. Dan bahkan ada jalur mandirinya, katanya untuk totalnya itu sampai beres SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun itu 28 juta. Itu kalau mau mandiri. Tapi sudah sekolah di sana gitu, maksudnya judulnya gitu ya. Dari SMP, SMA kayak pesantren tapi langsung ke Mesir gitu. Tapi untuk SMP, SMA lah gitu kan. Saya ngeliat aja di sini, kayak yang di asrama kan SMP, SMA masih pada ogo ya mungkin. Masih. Tapi kayaknya kalau di sana kita banget gitu. Kita masih walaupun deket gitu, tapi nggak tahu tuh kalau sana ke Mesir gitu ya. Cuma memang ada kayak pembimbingnya gitu. Nah itu juga saya kan belum tahu ya. Ada yang mungkin sudah pengalaman, teman-teman juga ketika yang sudah ngambil studi keluar itu juga menarik. Kayaknya banyak teman-teman yang di sana ada, maksudnya yang dapat pendidikan di luar. Ada yang teman MTS di Sudan sekarang. Di Sudan, oke, masih di sana. Masih. Gitu. Tahun depan baru di Sudan mungkin. Oh iya. Itu menarik, itu suka. Saya pengen tuh nanti ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memang pernah dapat pendidikan baik itu di Timur Tengah, ya di Eropa apalagi misalnya itu, karena banyak orangnya itu, tapi kan belum ada yang saya kenal gitu dulunya ya. Siap, nanti rekomendasikan ya. Nanti itu saya pikir tuh kayak ngobrol-ngobrol dengan mereka, karena kan buat apa? Informasi. Tadi Teja aja kasih informasi ke kita bahwa ada salah satu jalur beasiswanya dari NU untuk kadernya melalui Pergunu itu ada beasiswa bahkan untuk S2 sampai S3 gitu kan, dari S1 Pak tadi sudah jelas. Itu ada, dan itu yang harus kita buka, harus kita informasikan supaya para teman-teman kita ini yang mau melanjutkan itu ada semangat gitu, karena tahu gitu kan. Janganlah kalau misalnya ada yang mau nyari tahu untuk hal seperti itu gitu kan, kayaknya kita harus mengkampanyekan gitu. Setuju nggak? Ya setuju sih kalau seperti itu. Banyak yang harus kita lakukan juga ya untuk daerah kita gitu. Termasuk kayaknya ada apa aja nih harapan untuk di Kabupaten Bandung Barat selain kemarin sudah berproses melalui PPNU. Kalau kedepannya nih ada harapan-harapan apa saja yang dilihat di Bandung Barat ini? Sebetulnya banyak banget ya. Tapi yang paling utama sebetulnya kita tuh harus punya kontrak sosial. Kontrak sosial di sini adalah kontrak sosial itu maksudnya dengan siapa? Bukan dengan siapa, tapi kitanya yang harus bisa mengontrak sosial itu sendiri. Jadi maksudnya kita kan jangan-jangan pekerjaan aja yang dikontrak kan. Nanti otomatis kontrak itu ada udahannya dong. Bukan. Kontrak itu di mana mindset kita adalah sesuatu hal yang harus benar-benar, kalau enggak bisa dipecat gitu. Nah, gitu. Jadi harapannya untuk Kabupaten Bandung Barat sebetulnya banyak banget. Yang penting isi dulu deh dengan karakter. Kalau ilmu sebetulnya gampang, tapi bentuk dulu deh orang-orang itu berkarakter. Kalau orang sudah berkarakter, ilmu itu akan apa ya? Kalau bahasa Sundanya nyampurkeun gitu. Nah, harapannya intinya bentuklah kami menjadi manusia yang berkarakter. Jangan hanya sebatas ilmu. Karena kalau ilmu ujungnya pintar, cerdas. Tapi cerdas itu akan terkalahkan orang-orang yang beruntung. Ya beruntung di sini kalau sama Pak Yai ngaji, mohon maaf, yang beruntung itu adalah yang benar-benar ngaji, ya sholat malamnya juga ada. Iya. Nah itu nanti kita akan membentuk karakter yang baik. Jadilah bentuklah kami yang untuk pesan-pesan moral ke pemerintah gitu. Bentuklah kami menjadi yang berkarakter. Bukan menjadi yang edukasi tapi tidak berkarakter. Iya. Intinya bentuklah kami yang menjadi berkarakter aja dulu. Oke. Dari situ juga nanti akan menjadi modal yang besar ya. Betul. Buat kedepannya. Ya, saya juga di posisi sebagai generasi muda kan sekarang. Makanya podcastnya kemarin juga banyak dengan tokoh-tokoh yang bisa menstimulus, men-trigger para pemuda ini gitu. Yang saya lihat dari video saya gitu, lalu jejaring saya di medsos gitu. Lalu juga kebetulan kan kita podcastnya di Cafe de Katsu nih, Yes. ya.
notabene-nya kan kafe di sini sebagai tempat nongkrongnya, tempat ngumpulnya para pemuda, para pemudi, ya. Walaupun itu banyak juga keluarga-keluarga yang seperti kita lihat saat ini kan banyak keluarga bersama anak-anaknya juga gitu. Karena memang mungkin ini friendly ya, tempatnya nyaman untuk keluarga juga dan untuk pemuda-pemudi jelas sebagai target market yang bisa mendengarkan ini. Makanya saya harapkan dari para narasumber saya, dari para tamu saya itu bisa memberikan stimulus itu. Gitu. Salah satunya mungkin Teh Eja, semoga juga nanti bisa menginspirasi teman-teman semua yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Pahlawan Kesiangan ini. Oke Teh Eja, harapan untuk Bandung Baratnya terbentuknya karakter dari generasi muda ini semoga dapat bergabung. Kalau langkah yang menurut Teh Eja bisa dilakukan oleh kita, ketika mungkin dari pemerintah, langkah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu. Terus maju. Terus maju. Langkah kita itu harus benar-benar terus maju, walaupun nanti banyak rintangan dari sini, apalagi perempuan. Ya mohon maaf ya, tetap perempuan itu adalah kembali lagi kepada dapur. Ya. Oke. Dapur, memang betul. Dan itu 3 ya sebenarnya. Dapur, sumur, kasur. Ya, beres. Ya. Iya, jadi langkah kita itu sebagai perempuan tidak mendahului laki-laki atau menyalahkan ya. Bukan mendahului, kalau mendahului mungkin itu kan bagaimana kinerja kita ya. Tapi tetap kita itu harus tupoksi perempuan itu seperti apa gitu. Tabiat istri itu seperti apa. Jadi tetap seperti itu dalam koridor, tapi dalam keahlian kita punya skill menjadikan marketing yang tadi itu. Kita apa tuh namanya kembangkan dengan baik, tapi tidak menyalahi aturan sebagai perempuan. Dan kalian jangan marah kalau kalian dikatakan ini tidak perempuan harus ke dapur. Oh iya memang harus, karena itu tujuan awal kita mendidik sebagai madrasah yang awal. Al-Ummu Madrasatul Ula. Begitu. Tabiatnya tadi memang seperti itu, hanya saja bukan menjadi yang menghalangi langkah seorang perempuan. Saya mau bilang langkah kita, saya kan laki-laki. Terus ini deh, tambahan lagi. Kenapa tidak yang bertubuh panjang yang menutupi itu jangan sekedar mode? Tapi memang kita memang skillnya dilatih begitu kan. Rata-rata ya seperti itu. Mohon maaf sekarang modernisasinya itu lebih ke sana, lebih ke mode. Modenya itu jadi yang seperti ini pasti ujungnya seperti ini. Oh enggak, banyak kok perempuan yang bajunya gamisah atau kerunya gede misalnya begitu ya. Tapi ternyata bawa motor besar. Ya tidak apa-apa begitu loh. Karena mindset mereka masih di situ mungkin ya. Mindset mereka. Ya kalau kamu melihatnya oh bagus, suatu keahlian dan suatu yang harus kita dukung ini. Jadi langkah kita itu sebetulnya jangan salahkan diri kita. Jangan mengapa atau kenapa menjadi diri kita, nggak usah. Langkah itu ya terus maju. Sekarang langkah awalnya adalah di pendidikan menurut Reza. Di pendidikannya. Di pendidikannya. Berkarakterlah dengan ilmu. Jangan punya ilmu tapi tidak berkarakter. Nah seperti itu langkahnya. Itu luar biasa sih. Saya salah satu yang diharapkan dari obrolan bersama tokoh perempuan itu adalah itu yang lebih pemahaman gender gitu ya. Yang karena kalau misalnya mau untuk mensupport perempuan ya mungkin oleh perempuan sendiri karena merasakan gitu ya, dengan sempat ada merasakan keterbatasan karena gendernya kita gitu, aturan norma yang berlaku seperti apa terhadap perempuan. Tapi itu semua ternyata bukan menjadi sebuah halangan yang jadi mindset kita turun gitu. Ternyata kita turun. Nah buktinya Teh Eja dengan seorang perempuannya ini berani kok ngambil pendidikan di luar Jawa Barat gitu ya. Gitu. Dan bahkan banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang ya itu berani. Gitu. Tadi di sananya juga bisa survive. Berani orang dari sini seberapa orang mau ikut ke sana? Ada teman? Keseluruhan dari Jawa Barat? Enggak, maksudnya dari Bandung Barat enggak? Ke perguruan tinggi itu nggak ada teman sendiri ya. Benar survive di sana kan gitu. Itu luar biasa sih. Saya aja kan belum tuh dapat pengalaman garbu. Tapi nanti mau ya? Iya sih pengen gitu. Pengen coba saya explore dapat ya pendidikan lain. Saya juga bahkan kalau mau jadi trader terinspirasi dari guru-guru saya juga ketika
saya pengen keliling ke Indonesia katanya, tapi gratis gitu. Tapi gratis gitu. Ya makanya kalau bagus-bagus dibayar kan gitu ya. Dari kecil kayak ketika melihat program televisi kayak Jejak Petualang, kesininya mungkin ada My Trip, My Adventure gitu ya. Itu kan mungkin jalan-jalannya ke nuansa alam ya, alam bebas, adventure gitu. Saya ngeliat kayak ini asik kayak gitu. Kita bisa masuk TV, bisa makan, bisa dibayar, tapi jalan-jalan gratis gitu kan. Itu saya ngeliat itu aja kayak terinspirasi sampai sekarang jadi salah satu impian saya. Ya mungkin bisa lewat pendidikannya kan gitu. Bisa mungkin kalau saya di basic santri kayak safari pesantren ya. Boleh. Ke safari pesantren yang ada di tanah Jawa gitu kan. Sekaligus nanti ziarah kan ya ke makam para ulama, para wali Allah. Bukan hanya di Jawa gitu kan, ada Indonesia itu. Apalagi nanti kalau ibu kota kita pindah ke Kalimantan kan gitu, itu jadi kayak main ke ibu kota itu aja di Kalimantan itu luas akan Indonesia ini. Apalagi dia di sana punya teman-teman dari seluruh Nusantara gitu, dari Sabang sampai Merauke ada kira-kira ya gitu. Dan di beberapa perguruan tinggi di kita juga sudah banyak seperti itu. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita, buat perempuan khususnya. Dari Teh Eja sendiri tadi mengatakan jangan terbatasi saja dengan keadaan. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan yang belum saya tanyakan ke Teh Eja untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Hanya ingin bilang terima kasih untuk Kak Ito dari Tegal. Iya. Bundanya itu ya. Jadi ada catatan. Oh iya, boleh. Silakan. Saya juga dapat salam dari Ibu Endang. Iya. Ibu Endang dari TU Bendahara di SMA Darul Palang. Ya gitu. Itu salam di Facebook ya ke Teh Eja. Teh Siti Hamidah, salam ya untuk Teh Siti Hamidah. Oh iya. Ini ya kakak, kalau kakak lagi lihat, salam untuk Abang Doni, terus Muhammad Lufa, Teh Tia, Muhammad Zainal, Ibu Yekti, Omnas, Mas Rizwan. Itu adalah petinggi-petinggi di Kabupaten Tegal. Terima kasih berkat kalian saya bisa seperti ini. Terus Pak Yosef, Bunda Yeni yang dari Kadin, Pak Jo yang lagi lihat mungkin sekarang Dinas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Terima kasih Pak Jo, waktu itu sudah membantu Ibu dan Bapak untuk pergi ke Surabaya. Terus Mama Pina, Ade Darwin, Bapak Hartono yang lagi lihat sekarang di Gorontalo. AA, semoga cepat kesini. Terus untuk Mama jaga kesehatan dan Bapak Yayan ya Bapak sendiri. Iya. Mama, terima kasih Teteh sudah ada di sini hari ini seperti ini karena Mama kan gitu. Dan Pak Anadan, Iqbal, Dede, Asep yang lagi lihat juga sekarang, terutama Ibu IPPNU Kabupaten Bandung Barat, ketuanya terkhusus, PW juga IPPNU yang lagi lihat ini. Terima kasih banyak pokoknya, dan ditunggu kedatangannya nanti kita berwajah di rumah begitu di Ngantar. Berkat kalian semua saya bisa seperti ini. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Luar biasa, coba terima kasih dari Teh Eja pada semua. Sampailah kita tadi sudah di ujung perjumpaan ini. Terima kasih juga dari saya khususnya kehadirannya Teh Eja di tengah kesibukannya, lalu juga di tengah keadaan seperti ini harus merelakan waktunya buat Satria di sini untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih. Nanti untuk podcast ini bisa disaksikan di YouTube Satria Andika ya. Lalu juga jangan lupa subscribe channel Satria Andika, ikuti juga media sosial yang ada Katsu ini, lalu juga Cil TV. Nanti juga jangan lupa diikuti di seluruh media sosial dan YouTube-nya. Dan sedikit juga saya sampaikan bahwa 5 November kemarin
kita di sini sudah membuat atau yang membangun dan sebuah creative space, sebuah wadah untuk para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku UMKM yang ada di Bandung Barat daerah selatan ini, dari Batu Jajar, Batu Jajar, Ciamplas, lalu Cililin, Sindangkata, Cikokor, Gunung Halu, Saguling mungkin yang bisa. Jadi kita itu sudah ada namanya Diksi Kreasi. Saya lalu juga dari owner Katsunya sendiri, Kang Ferry, lalu Kang Fajar tadi ya, Kang Cepi, lalu juga dari teman-teman Kang Bugi, Alfian, ya, Kang Yadi Damanhuri, Sekdes Mekar Mukti juga, kita berkumpul membentuk Diksi Kreasi sebagai wadah nanti para pelaku ekonomi kreatif, para pemuda-pemudi yang nanti kita bisa jaring pengembangan SDM, lalu juga kita ajarkan digital marketing, karena kan sekarang udah era yang digital ya. Sekarang kayak harus bisa yang seperti itu gitu. Kita ajarin kayak bisa jualan di sana. Lalu juga itu semua intinya sebagai bakti kita juga dari teman-teman di Diksi Kreasi nanti untuk Bandung Barat ini khususnya, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi gitu. Karena sekali lagi kita sama-sama ingin berjuang, sama-sama ingin berbakti. Makanya di player juga saya bilang Teh Eja itu about studi dan bakti. Iya, seperti itu mungkin Teh Eja. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengunjung KPD Kasu juga Kasuholik semuanya. Saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya Satria Andika dan tamu saya Reza Aziza. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.